Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nuzul Qur'aniati, merupakan salah satu dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga di Departemen Keperawatan Maternitas dan Anak sejak 2013. Dan sekarang di tahun 2022, Departemen Keperawatan Maternitas Anak telah berubah nama menjadi Departemen Keperawatan Dasar. Saya mendapat tugas sebagai tim teaching di keperawatan anak. Salah satu di antaranya adalah di mata kuliah keperawatan anak kasus kronis dan kegawat daruratan yang kita beri kode dengan MK KPA 301. Berikut saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran 1 semester untuk MK KPA 301. Pada mata kuliah ini membahas tentang respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sakit kronis dan kondisi terminal, maupun berkebutuhan khusus di masyarakat ataupun di rumah sakit, serta intervensi keperawatan, baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif dengan menerapkan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. MK KPA 301 ini memiliki beban studi 3 SKS dengan total 14 kali tatap muka selama 1 semester. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perkuliahan, MK KPA 301 ini dilengkapi dengan dokumen rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. RPS tersebut telah diupload di aula dan teman-teman bisa mengakses melalui aula. Pada MK KPA 301 memiliki 2 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL, dan yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran lulusan diantaranya adalah mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan, serta meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sakit kronis atau terminal serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber, baik etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang bersifat unik. CPMK yang kedua adalah mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada sakit kronis atau terminal dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan sesuai dengan standar operating procedure atau SOP, serta menerapkan prinsip trauma care, legal dan etis. Sedangkan capaian CPMK yang ketiga mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak atau keluarga sebagai upaya pencegahan baik primer, sekunder, dan tersier. Serta CPMK yang keempat adalah mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak atau keluarga dengan berbagai kondisi untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Pada mata kuliah MK KPA 301 ini, kita menerapkan beberapa assessment untuk mencapai capaian pembelajaran, di mana kriteria tersebut meliputi UTS 25%, kemudian UAS 25%, penugasan 25%, project based learning atau PJBL 20%, dan soft skill termasuk di dalamnya adalah kedisiplinan dan keaktifan sebesar 5%. Pada MK KPA 301 ini, saya mendapat tugas mengajar 3 kali pertemuan dengan 3 topik. Topik yang pertama di TM1 yaitu
topik tentang konsep perawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal dengan metode pembelajaran perkuliahan tatap muka menggunakan Zoom. Kemudian untuk topik yang kedua adalah asuhan keperawatan kronik pada anak dan keluarga dengan gangguan sistem respirasi dan imunologi, di mana nanti dibahas tentang kasus-kasus TBC, asma, HIV/AIDS dengan metode pembelajaran small group discussion pada TM keempat, dan topik ketiga yang akan saya ampu nanti adalah simulasi pendidikan kesehatan pada masyarakat tentang pencegahan dan penata laksanaan penyakit kronis pada anak dan keluarga dengan metode pembelajaran project based learning di TM 9. Ketiga topik yang saya ampu itu mendukung pada capaian CPMK sesuai yang telah dijelaskan di RPS, khususnya pada capaian nomor 1, 3, dan 4. Dalam melakukan proses pembelajaran, saya melakukan interaksi dua arah, di mana saya memfasilitasi proses tanya jawab dalam proses pembelajaran, serta bimbingan dan konsultasi baik selama di kelas atau di luar jam kelas menggunakan platform WhatsApp atau email bagi mahasiswa. Kemudian, upaya interaksi dalam pembelajaran, tentunya di awal pembelajaran saya selalu mengawali dengan doa sebagai penanaman karakter spiritualitas dan melakukan persepsi atau apersepsi dengan mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal mahasiswa terkait topik yang akan dipelajari. Upaya kreatif yang pernah saya lakukan dalam proses pengajaran diantaranya adalah memberikan kasus real yang pernah terjadi di masyarakat maupun di tatanan klinik, sehingga dapat memberikan pemahaman mahasiswa baik secara konseptual maupun kontekstual. Saya bersama dengan mahasiswa juga menerapkan metode project based learning secara online terkait dengan pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit kronis pada anak dan keluarga. Upaya inovasi yang saya lakukan juga bersama-sama dengan tim keperawatan anak, saya menerbitkan buku ajar keperawatan yang berjudul Asuhan Keperawatan Anak Sehat dan Penyakit Akut, dan melalui buku ini saya berharap bisa menunjang sistem pembelajaran di keperawatan anak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis dan terminal. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama adalah menjelaskan konsep perawatan anak dengan penyakit kronis dan terminal, menjelaskan penyebab dan dampak anak dengan penyakit kronis, mampu menjelaskan tujuan perawatan, tugas adaptif orang tua yang memiliki anak dengan penyakit kronis, serta kita berharap mahasiswa bisa belajar tentang konseptual model anak dengan penyakit kronis, studi kasus anak dengan penyakit kronis, dan mampu menjelaskan penyakit terminal, memahami bagaimana melakukan proses keperawatan pada penyakit terminal, bisa mengidentifikasi masalah pada penyakit terminal, dan memahami tentang fase kesadaran akan kematian. Metode yang diterapkan pada pembelajaran ini adalah live synchronous learning tatap muka maya menggunakan platform Zoom, kombinasi dengan forum diskusi dan sharing beberapa materi yang telah saya upload melalui Aula atau melalui synchronous learning, dan selain itu adalah small group discussion. Demikian deskripsi pengajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya video penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu ya, meskipun lewat Zoom karena kondisi pandemi. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan topik yang berjudul konsep perawatan anak
kronis dan terminal. Banyak sekali para ahli mendefinisikan tentang penyakit kronis. Ini saya ambil dari American Academy of Pediatrics. Dijelaskan bahwa penyakit kronis itu adalah penyakit atau kondisi cacat yang diderita dalam waktu lama dan memerlukan perhatian dalam bidang baik kesehatan maupun perawatan secara khusus dibandingkan dengan anak-anak normal seusianya, baik dalam konteks di rumah sakit maupun di rumah atau di masyarakat. Terkait penyakit kronis, banyak penyebab yang mungkin kita bisa ketahui bersama ya. Ada faktor genetik, diantaranya adalah penyakit DM tipe 1, talasemi, Down syndrome, kemudian penyakit infeksi ya, yang sekuele dari kondisi-kondisi ensefalitis, kemudian polio, HIV/AIDS, sitomegalovirus ya, atau kita kenal dengan CMV dan toksoplasma. Serta ada beberapa penyebab penyakit yang lain terkait dengan penyakit kronis, diantaranya adalah kondisi atau faktor lingkungan. Salah satunya karena keracunan logam berat, misalnya logam PB yang sering banyak kita jumpai pada kondisi saat ini. Kemudian kondisi defisiensi nutrisi atau kondisi penyakit yang sekarang masih banyak terjadi meskipun pemerintah sudah melakukan upaya penanganan atau program-program, salah satunya adalah stunting. Ini ada termasuk penyakit kronis yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang cukup lama. Serta penyebab yang lain adalah karena cedera, ya, baik akibat kecelakaan maupun karena kekerasan. Serta ada beberapa kondisi yang tidak diketahui dengan pasti penyebabnya, seperti kanker atau cacat bawaan genetik. Penyakit di masyarakat yang sering kita jumpai, seperti asma, itu adalah termasuk juga salah satu penyakit kronis yang disebabkan karena alergi. Ini ada beberapa contoh kondisi penyakit kronis pada anak. Selain yang kita bahas di atas tadi, ada juga kondisi terkait dengan kasus-kasus pulmonologi yang banyak juga terjadi di Indonesia yang juga endemi TB itu adalah tuberkulosis. Tentunya kita ketahui bersama penyakit kronis ini akan memberikan dampak, baik dampak perkembangan fisik ya, misalnya pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan kondisi anak yang seusianya, atau bisa juga memberikan dampak pada baik emosional, psikososial, bahkan nanti pekerjaan pada saat anak mendekati remaja atau menjelang dewasa, karena kondisi cacat sehingga berdampak tidak bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Ini ada beberapa dampak terkait dengan penyakit kronis. Sementara di satu hal, anak dengan penyakit kronis ini memberikan respon yang cukup bervariasi ya. Ada yang harga dirinya rendah, low self-esteem. Dia cacat, dia merasa harga dirinya rendah, tidak normal seperti anak-anak seusianya. Selain kondisi penyakit kronis memberikan dampak, ternyata juga orang tua memberikan respon yang cukup bervariasi. Respon yang pertama kali muncul pada saat anak didiagnosis penyakit kronis adalah kesedihan, parental sadness, ya, atau dia menolak, ya, karena kondisi anak yang tidak siap untuk diterima. Sebagai contoh, misalnya bayi lahir dengan kelainan cacat kongenital, orang tua akan sedih dan mungkin dia tidak siap ya mendapatkan putra atau putri dengan kelainan cacat kongenital, sehingga hal tersebut akan memberikan sebuah situasi krisis sehingga orang tua itu memerlukan dukungan. Ini adalah contoh
model ya, perspektif terkait dengan anak penyakit kronis yang disampaikan oleh Barbara di tahun 2015. Ada beberapa faktor ya, ada faktor kontekstual ya, di mana ini adalah masuk dalam bagian major komponen ya, terkait dengan anak kronis, di mana adanya dukungan sosial, dukungan yang tidak baik, dukungan yang tidak adekuat, ataupun pemberian layanan yang tidak adekuat, fasilitas yang tidak adekuat, misalnya, ini akan memberikan suatu dampak ya, dampak terkait dengan situasi, kemudian ada sebuah keyakinan ya, ada perceived consequences, ada sebuah keyakinan bahwa anak tersebut mengalami sebuah kondisi yang tidak baik karena adanya kontekstual faktor yang tidak adekuat, sehingga perilaku manajemen terhadap perawatan anak juga akan mengalami sebuah impact. Hal ini akan berpengaruh pada keluarga dan juga anak dengan gangguan baik penyakit kronis maupun penyakit yang cukup lama diderita. Hal ini akan memberikan sebuah impact terhadap gaya bagaimana sebuah keluarga mengatasi masalah yang dialami. Jika keluarga bisa memberikan coping yang positif, tentunya dia akan berfungsi dengan baik. Jika anak bisa berespon dengan positif, dia akan berfungsi dengan baik. Namun, jika masalah yang dialami tersebut tidak bisa diatasi, dimanage dengan baik, akan memberikan dampak bisa terkait dengan kualitas perawatan atau kualitas hidup anak maupun fungsi keluarga. Kemudian bagaimana orang tua yang sudah memiliki anak penyakit kronis? Kita bisa mendorong ya, mendorong pada orang tua bagaimana ini. Orang tua bisa menerima kondisi anak. Kemudian bisa melakukan pengelolaan terkait dengan kondisi anak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan tetap memenuhi kebutuhan perkembangan sesuai usia anak, selain memenuhi perkembangan anggota keluarga yang lain. Kemudian apa ya peran perawat? Setelah kita tahu peran orang tua, ya tugas adaptif yang harus dilakukan orang tua, nah di sini peran perawat ya, kita harus melakukan pengkajian terkait dengan kondisi keluarga. Sehingga perawat ini sebelum memberikan sebuah intervensi, step pertama selalu mengkaji ya. Ya wajib ini ya, mengkaji ini. Kita harus tahu bagaimana atau apa situasi kondisi yang dialami oleh keluarga tersebut. Termasuk di dalamnya ada nggak support system yang dimiliki oleh anggota keluarga. Bagaimana strategi coping yang digunakan oleh keluarga. Peran kedua adalah setelah kita tahu mengkaji bagaimana kita mendorong keluarga untuk menurunkan stres ya, melalui perawatan, kemudian pengaturan tugas-tugas keluarga, termasuk kita juga bisa mengidentifikasi cara-cara dengan menggabungkan perawatan dalam kegiatan rutin. Selain hal tersebut, bagaimana kita mengatur suasana lingkungan rumah untuk mendorong anak tetap terlibat beraktivitas sesuai dengan usianya. Sehingga dia tetap mempunyai kesempatan untuk melakukan aktivitas dengan tetap memperhatikan kondisi penyakitnya. Dan yang terakhir adalah peran perawat di sini bagaimana memastikan keluarga memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan dukungan di masyarakat yang sesuai. Beberapa model yang lain, ini model hasil penelitian saya yang dipublikasikan ya baru-baru ini, juga menemukan sebuah pendekatan ini diambil dari HIV ya, pada kasus HIV. Ternyata model atau perawatan atau pelayanan anak HIV di Indonesia ini mengalami fragmentasi. Belum ada kesinambungan antara di rumah sakit dan di masyarakat.
Sehingga melihat dari situasi tersebut, kita mendengar dari persepsi anak dan orang tua beserta petugas kesehatan, perawatan anak dengan HIV itu memerlukan perawatan yang komprehensif, di mana ada dua komponen yang mendasari. Yang pertama adalah child center care, bagaimana kita memberikan perawatan berdasarkan kebutuhan anak sesuai dengan usia dan perkembangannya. Yang kedua adalah komponen dukungan sosial, bagaimana kita memberikan dukungan untuk mengatasi sosial determinan kesehatan, dan bagaimana kita melakukan perawatan secara integrasi dan coordinated, baik antara petugas di rumah sakit sampai petugas yang ada di puskesmas. Ini adalah contoh studi kasus yang Bapak Ibu semua atau teman-teman semua bisa akses di aula, ya. Termasuk di aula juga sudah ada materi yang sempat saya share di sana yang bisa digunakan sebagai bahan rujukan. Ini ada contoh studi kasus. Yang kita ambil adalah anak TB paru, ya. Ada anak laki-laki 12 tahun, keluhan utamanya sesak nafas selama 2 minggu disertai dengan berdahak, dirasakan 3 minggu, mengeluh sering berkeringat dingin terutama malam hari. Dan ternyata nafsu makan turun, BB-nya 6 kilo, turun selama waktu 3 bulan. Ada nyeri dada dan sakit dirasakan saat pasien menarik nafas. Dari pengkajian ditemukan pernafasan cuping hidung, kemudian suhunya masih normal, nadi, tekanan darah juga normal, berat badannya yang menunjukkan dengan tinggi badan 1 desi kurang. Kemudian telinga, hidung, mulut masih dalam batas normal, ada dijumpai ronki basah. Serta hasil pemeriksaan penunjang ada foto torak, serta uji tuberkulin positif. Dan pasien mendapatkan atau anak tadi mendapatkan obat OAT. Nah, kira-kira dari studi kasus ini, masalah apa yang mungkin bisa muncul? Atau masalah keperawatan yang muncul pada anak tersebut? Mungkin ada yang ingin sharing? Mohon izin mau bertanya, ada anak dengan penyakit kronis, katakanlah anak ini mengambil solusi terbaik untuk anak ini, Bu. Jadi anak tersebut berusia sekitar 9 sampai 10 tahun, yang harusnya dia itu sudah SD kelas 3 atau kelas 4 SD, ya, Bu, ya. Nah, terus anak ini rutin untuk berobat setiap bulannya, dibantu sama dari rumah sakit sama pihak puskesmas, Bu. Selama sekitar setahun lebih itu dibantu pengobatannya. Suatu ketika kakak laki-laki dari anak ini datang dari merantau, terus tiba-tiba suatu ketika saat saya mencoba untuk melanjutkan pengobatan anak ini, kakak laki-lakinya ini menolak untuk adiknya itu dilanjutkan obatnya, Bu. Dengan alasan bahwa dia tidak menerima kalau adiknya ini sakit HIV seperti itu. Dari pihak puskesmas jadi seperti sebuah dilema, ya, Bu, ya, karena di lain pihak jika ini tidak melanjutkan pengobatannya, keadaan anak ini semakin hari semakin memburuk. Jadi mungkin kira-kira bagaimana, Bu? Baik, ini menarik, ya. Ini kebetulan pasien HIV, ya. Pasien HIV 9 sampai 10 tahun. Kemudian keluarganya atau kakaknya ini memutuskan tidak melanjutkan pengobatan. Begitu ya, Bu Christine, ya. Meskipun Bu Christine dan juga pihak puskesmas sudah melakukan advokasi, ya, pendekatan dengan pemuka setempat, ya, baik pemuka agama atau orang yang dianggap disegani, ya.
untuk membantu. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan terkait dengan kasus dilema etis tersebut? Jadi tetap Bu, kita melakukan konselor kepada anggota keluarga terkait dengan dampak dan kondisi yang tidak diinginkan terkait dengan kondisi si adik, sekaligus kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti yang sudah dijelaskan oleh pengalaman ibu saat menghandle anak HIV dengan penyakit kronis di masyarakat tersebut. Tapi juga harus ada aspek-aspek lain yang harus dijaga tadi nggih. Kita jaga jangan sampai ada potensi unintentional disclosure. Begitu Bu, kira-kira terjawab? Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok, teman-teman sesuai dengan yang telah dibagi, sesuai dengan jumlah kelompok. Nanti bisa diskusi, kemudian proses diskusinya nanti bisa konsultasi, bisa lewat WA atau email, kemudian trigger case-nya sudah Bu Nuzul upload di aula. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, Bu Nuzul memfasilitasi di aula ya, ada forum diskusi, nanti bisa menggunakan forum tersebut untuk diskusi terkait dengan topik pada pagi hari ini. Untuk forum nanti Bu Nuzul berikan waktu kurang lebih 1 minggu ya untuk proses diskusi hingga Bu Nuzul tutup untuk forum diskusi dari topik terkait dengan konsep penyakit anak kronis dan kegawat daruratan atau terminal tadi ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi amal ibadah. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.